Sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 akan disampaikan oleh Diakon Yus Fernandes Wamatus, calon imam diocesan Keuskupan Palangkaraya. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Diakon Yus Fernandes dalam renungan harian Qurani Marum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Senang berjumpa dengan Anda semua dan saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita tentang 2 hal. Yang pertama adalah iblis atau setan itu memiliki kekuasaan. Iblis atau setan itu memiliki daya, memiliki kekuatan yang dahsyat. Namun kekuasaan, daya, dan kekuatan iblis adalah kuasa, daya, dan kekuatan yang menimbulkan ketakutan, yang menimbulkan kengerian. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar bahwa ada 2 orang yang kerasukan setan, dan penginjil memberikan kesaksian bahwa 2 orang itu sangat berbahaya. Orang yang kerasukan setan itu sangat berbahaya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu, ada di sekitar tempat itu, tidak berani melalui jalan yang ada atau jalan yang ditempati oleh kedua orang yang kerasukan setan itu. Itu mau mengatakan bahwa setan atau iblis itu memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang menimbulkan kengerian, yang menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, namun sangat menarik bahwa penginjil mengatakan sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu tidak berani melalui jalan itu. Tetapi Yesus berani melalui jalan itu. Dan inilah yang kemudian menjadi poin kedua dari apa yang dikatakan Injil pada hari ini. Hal kedua yang mau dikatakan adalah Yesus memiliki
kekuasaan. Yesus memiliki kuasa, memiliki daya, memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan, kuasa, dan daya iblis. Yesus berkuasa atas segala hal. Yesus memiliki kekuasaan atas semua yang ada di bumi dan di surga. Termasuk apa yang kita dengar dari Injil kemarin, bahwa Yesus berkuasa atas badai, atas gelombang yang dahsyat. Yesus menenangkan badai, Yesus menenangkan gemuruh gelombang. Itu mengatakan bahwa Yesus punya kuasa atas alam semesta. Dan hari ini Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang berkuasa atas setan-setan. Ketika setan-setan itu yang oleh penginjil dikatakan membuat orang yang dirasuki sangat berbahaya, yang menimbulkan ketakutan melihat Yesus, setan-setan itu kemudian menjadi takut. Setan yang awalnya memberikan rasa takut, menimbulkan kengerian, kemudian ketika melihat Yesus, mereka menjadi takut. Itu yang kita lihat dari pernyataan iblis ketika melihat Yesus. Mereka berkata, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernyataan iblis ini mengandung suatu ekspresi ketakutan. Jadi mereka takut bahwa Yesus itu datang untuk menyiksa mereka sebelum waktunya. Artinya apa? Artinya iblis sudah tahu pasti bahwa ketika saatnya tiba, mereka akan dihukum, mereka akan disiksa. Kapan waktu itu? Waktu itu adalah ketika pengadilan terakhir. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus ketika mereka melihat Yesus, "Apakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Mereka takut. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan ini menegaskan bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar, kuasa yang luar biasa, yang melampaui kekuatan, daya, dan kuasa iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kuasa, daya, dan kekuatan iblis, kekuatan setan, masih tetap eksis hingga saat ini. Bahkan kita masing-masing pun dapat menjadi manifestasi dari daya, kekuatan, dan kuasa iblis bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kehadiran kita menimbulkan ketakutan, ketika kehadiran kita menimbulkan kengerian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan segala macam peristiwa yang menimbulkan ketakutan dan kengerian adalah manifestasi dari kehadiran iblis di tengah dunia ini. Adanya peperangan, adanya pertikaian, pertengkaran antar suku, bahkan hingga saat ini kita lihat di media sosial masih banyak orang yang mempeributkan, masih banyak orang yang memperdebatkan soal apa agamamu, kamu dari mana, masih berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ras, suku, agama. Dan itu kemudian menimbulkan keributan, menimbulkan perselisihan, pertikaian. Dan ketika kehadiran kita menimbulkan perselisihan, pertikaian, kita menjadi manifestasi dari kehadiran iblis, kehadiran setan di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun ketika kita berhadapan dengan segala macam yang saya katakan manifestasi dari kekuatan atau kuasa atau daya iblis, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu resah. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mohon bantuan, mohon kekuatan dari Tuhan sendiri, agar kita bisa menghadapi semua hal yang merupakan manifestasi dari kehadiran iblis di tengah dunia ini. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat yang ada di luar sana. Kita hanya perlu rahmat dari Tuhan, agar kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawa sukacita, membawa kegembiraan, dan membawa kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kehadiran kita merupakan suatu manifestasi dari kehadiran Yesus sendiri di tengah dunia ini. Suatu kehadiran yang membawa sukacita, kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bukan manifestasi dari kuasa dan kekuatan iblis yang memberikan kengerian, yang memberikan ketakutan, yang menimbulkan
perselisihan, pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'ani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.